wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tulaqu ta'watu sa'ibu fina yuftirul adinu wa da'watul fatuni yarfa Allahu qawlan nabi wa taqulaha abwabus samai wa yaqulu rabbu wa izati dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 jenis orang yang berdoa mereka tidak ditolak. Doa orang yang saum hingga ia berbuka, doanya seorang imam pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi karena Allah mengangkat doanya itu melintasi awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman, aku bersumpah demi kemuliaanku, sesungguhnya aku pasti menolongmu walaupun pada suatu saat nanti. Surat Ahzab. Dalam kitab Durrul Mansur ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila bulan Ramadan tiba, berubahlah wajah Rasulullah SAW. Beliau akan menambah sholatnya, lebih tawaduk, merendahkan diri dalam keadaannya, dan lebih nampak rasa takutnya kepada Allah SWT. Menurut riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha memberitakan bahwa Rasulullah SAW tidak mendatangi tempat tidurnya hingga berakhir Ramadan. Dalam satu riwayat diberitahukan bahwa pada bulan Ramadan Allah SWT memerintahkan para malaikat memikul ars, tinggalkanlah ibadah kalian masing-masing dan ambilkanlah doa-doa orang yang saum. Dari riwayat-riwayat tersebut diketahui keistimewaan doa orang pada bulan Ramadan yang dikabulkan. Siapapun tidak dapat mengingkari hal ini. Apabila Allah SWT yang berjanji dan Rasulullah SAW sendiri yang memberitahukan hal itu, maka jangan ada keraguan sedikitpun untuk membenarkannya. Namun terkadang sebagian orang berdoa untuk maksud tertentu, tetapi tidak terwujud. Maka janganlah dipahami bahwa doanya tidak diterima, bahkan hendaknya dimengerti tentang makna penerimaan doa itu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim berdoa dengan syarat tidak memutuskan silaturahmi atau berdoa untuk suatu dosa, maka dia pasti akan mendapatkan salah satu dari 3 hal yang Allah janjikan. Apakah dia akan memperoleh langsung apa yang dimintanya, atau dia akan dijauhkan dari sesuatu keburukan atau musibah sebagai pengganti dari apa yang dimintanya, atau dia akan memperoleh pahala dari doanya di akhirat kelak sebagai semangat baginya. Dalam hadis lain dikatakan bahwa pada hari kiamat Allah akan memanggil hambanya serta bertanya kepadanya, wahai hambaku, bukankah aku pernah menyuruhmu berdoa kepadaku dan aku berjanji untuk mengabulkannya? Apakah engkau pernah berdoa kepadaku? Hamba Allah itu menjawab, ya, aku berdoa. Kemudian Allah berfirman, tidak ada satupun doa yang kamu mohonkan yang tidak diterima. Kamu berdoa agar suatu bencana dijauhkan, maka aku penuhi di dunia. Kamu berdoa agar duka citamu dihilangkan, tetapi kamu tidak merasakan pengaruh doamu sedikit pun. Maka sebagai gantinya sekarang aku tetapkan bagimu ganjaran dan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang itu pertama-tama akan diingatkan tentang doa-doanya dan ditunjukkan kepadanya bagaimana caranya doa-doa itu disempurnakan, apakah di dunia ini atau akan diberikan di akhirat. Ketika orang itu melihat ganjaran yang demikian banyak, maka ia pun mengharap agar tidak ada satupun doanya yang dikabulkan di dunia sehingga dapat diterima sepenuhnya di akhirat. Maksudnya bahwa sesungguhnya doa adalah sesuatu yang sangat penting dan melainkan merupakan kerugian yang sangat besar. Dari sini jelaslah, walaupun kita tidak mengetahui sedikitpun tanda-tanda terkabulnya doa dunia, hendaknya kita tidak merasa putus asa dan berkecil hati. Dari sebuah hadis yang panjang yang akan disebutkan pada akhir risalah ini, dapat diketahui bahwa dalam mengabulkan doa ini Allah SWT senantiasa melihat kemaslahatan hamba-hambanya. Apabila dalam memberikan sesuatu itu ada kemaslahatan baginya, maka Allah akan memberinya. Jika tidak ada, maka Allah akan memberinya. Ini juga merupakan karunia yang besar, karena terkadang kita meminta sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita karena ketidakpahaman kita. Selain itu, ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan,
banyak kaum lelaki atau wanita yang secara khusus terkena penyakit kebiasaan buruk, yaitu dalam keadaan marah atau kecewa mereka terkadang dia mendoakan kejelekan, mengutuk anaknya atau orang lain. Ingatlah seperti yang telah disebutkan oleh Allah SWT bahwa ada suatu saat khusus yang doa apapun akan dikabulkan pada saat itu. Terkadang karena kebodohannya dalam keadaan marah, seseorang telah mencelakakan anaknya sendiri dengan kutukan atau doa jeleknya. Apabila anaknya mati atau tertimpa suatu musibah, barulah ia menangis meratapi anaknya dan tidak terpikir olehnya bahwa musibah itu datang karena doa jeleknya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berdoa jelek terhadap diri sendiri, anak-anak, harta benda dan pembantu kamu, karena di sisi Allah SWT ada suatu saat tertentu yang pada saat itu doa dikabulkan. Di antaranya adalah sepanjang bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan saat-saat mustajab. Maka penting sekali berusaha untuk menghindari dari berkat jelek pada bulan Ramadan ini. Meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa barang siapa mengingat Allah pada bulan Ramadan, maka dosanya akan diampuni, dan barang siapa meminta kepada Allah, maka permintaannya tidak akan ditolak. Dalam kitab At-Targhib, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa setiap malam bulan Ramadan seorang penyeru dari langit akan berseru, wahai pencari kebaikan, mendekatlah dan tingkatkanlah amal kebaikanmu. Wahai pencari maksiat, berhentilah dan bukalah matamu. Insyaallah. Kemudian malaikat itu menyeru, adakah pencari keampunan agar diampuni? Adakah yang bertaubat agar taubat diterima? Adakah yang berdoa agar doanya dikabulkan? Adakah yang meminta agar permintaannya dipenuhi? Pada akhir uraian ini ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu terdapat beberapa syarat untuk terkabulnya doa, yang apabila salah satunya hilang, kemungkinan doa itu ditolak. Di antaranya adalah makanan yang haram dapat menyebabkan doa ditolak. Rasulullah SAW bersabda, banyak sekali orang yang dalam keadaan usah berdoa sambil mengadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, sehingga datangkan makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin doanya akan diterima? Para ahli sejarah menulis, di Kufah ada seorang yang mustajab. Apabila ada pemimpin yang saling menguasai mereka, maka mereka akan berdoa jelek untuknya sehingga dia binasa. Ketika Hajjaj yang saling berkuasa, ia mengadakan suatu jamuan makan yang secara khusus mengundang orang-orang itu. Setelah jamuan makan selesai, ia berkata, aku telah terlindung dari doa jelek mereka karena makanan haram telah masuk dalam perut mereka. Pada zaman mereka, hendaknya kita selalu memperhatikan itu kehalalan rezeki yang kita peroleh, karena pada zaman ini riba berlaku di mana-mana, dan pada peserta pedagang menganggap bahwa suap dan penipuan adalah hal yang wajar. Insyaallah apa yang kita dengarkan kita akan kesempatan nanti. Insyaallah. Sempurnanya masuk sini kita dengan baik.